dalam kitab Amsal 22 ayat 3 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini seperti mengendarai kendaraan. Kadang lurus dan tenang, kadang berkelok, kadang harus berjuang menghindar rintangan, dan kadang harus mundur sejenak lalu injak gas dan naik lalu maju. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya bijak di dalam menghadapi segala situasi. Kita harus beriman dan punya pikiran yang optimis, percaya bahwa Allah pasti menolong kita di dalam setiap situasi. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu memakai akal dan logika. Bukan berarti kita tidak perlu berjuang untuk menghindar masalah atau menghindar celaka. Misalnya, tidak mungkin kita menyeberang jalan sambil menutup mata dan berkata, aku percaya perlindungan Tuhan sempurna bagiku. Hanya orang bodoh yang berbuat demikian. Tetapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang atas dasar iman tidak berusaha menghindar dari masalah dan pencobaan. Dengan alasan iman dan percaya bahwa Allah pasti tolong, mereka mengesampingkan nasihat, bahkan melanggar peraturan-peraturan. Ini adalah sikap yang tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita melihat beberapa tokoh Alkitab di mana mereka menghindar dengan bijaksana ketika menghadapi situasi yang sulit. Contoh yang pertama adalah Yusuf di Mesir. Ketika istri majikannya, istri Potifar, berusaha mendekati Yusuf dengan niatnya, Yusuf memilih lari dan menghindar. Yusuf tidak berpikir, aku pasti kuat menghadapi godaan dan aku akan tegas menasehati si tante. Yusuf tidak berpikir demikian. Yusuf memilih lari sampai jubahnya tertinggal. Walaupun Yusuf mengalami masalah baru karena dia lari, tetapi ia tidak berdosa kepada Allah. Contoh yang kedua adalah orang tua Musa. Ketika Musa terlahir di Mesir, saat itu ada ketentuan bahwa setiap bayi Israel, bayi laki-laki Israel harus dibunuh. Tentu saja bayi Musa pun harus dibunuh. Orang tua Musa menyembunyikan Musa di rumah sampai 3 bulan. Tetapi semakin besar, tentu akan semakin sulit mereka menyembunyikan Musa. Orang tua Musa tidak berkata, aku beriman, pasti Allah melindungi, pasti anakku selamat, lalu dia terus menyembunyikan Musa di rumah. Tidak. Orang tua Musa tidak bersikap pasif. Mereka memakai akal pikiran untuk menyelamatkan bayi mereka. Mereka membuat keranjang, melapisi dengan ter gala-gala supaya tidak bocor. Lalu kemudian Musa diletakkan di atas keranjang berselimut, lalu ditaruh di atas sungai dan kakaknya mengikuti keranjang tersebut kemana air mengalirkan keranjang tersebut. Dan Musa selamat. Jadi orang tua Musa berpikir bagaimana cara menyelamatkan sang bayi dan tidak hanya bersikap pasif. Allah pasti menolong, percaya kepada Allah dan hanya diam saja. Tidak, orang tua Musa tidak bersikap demikian. Contoh yang ketiga adalah Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Mesir. Pada saat itu Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi di usia 2 tahun ke bawah, dan tentu saja berlaku untuk Yesus. Pasti juga harus dibunuh. Lalu malaikat perintahkan Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus untuk ke Mesir menyelamatkan diri. Dan mereka kembali setelah keadaan aman. Allah memakai cara menyelamatkan bayi Yesus dengan cara melarikan bayi tersebut ke Mesir untuk sementara. Dan tidak memakai cara mujizat untuk menyelamatkan bayi Yesus. Ada waktu-waktu Allah melakukan mujizat, tetapi ada waktu-waktu Allah meminta kita untuk berinisiatif melakukan sesuatu untuk menghindari masalah. Saudara yang saya kasihi, di dalam kehidupan kita, demikianlah yang harus kita lakukan. Di satu sisi kita percaya, beriman kepada Allah. Allah pasti tolong kita. Tapi di satu sisi, mari kita memakai akal dan logika kita. Kita menghindar, kita pergi dari masalah. Dan kita selesaikan masalah kita. Kita bijak menyelesaikan masalah kita. Pada hari-hari ini, di mana wabah, COVID,
masih menjadi ancaman buat kita. Masih ada anak-anak Tuhan, warga gereja, yang atas dasar iman dan percaya tidak mengikuti anjuran dari pemerintah. Mereka berkerumun, mereka tidak pakai masker, tidak mengikuti prokes dengan ketat, dan ada juga yang tidak bersedia untuk divaksin. Dan ada orang-orang tertentu yang melakukan itu dengan alasan iman. Yesus, Allah lebih besar dari masalah, lebih besar dari COVID, lalu mereka tidak mengikuti peraturan, mereka tidak menghindar. Sikap demikian adalah sikap yang tidak bijaksana. Di satu sisi kita percaya, beriman kepada Allah, tapi di satu sisi kita harus melakukan bagian kita. Jadi, itulah yang harus kita lakukan. Bukan hanya masalah di dalam menghadapi COVID, tetapi masalah-masalah apapun dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bijak menghadapi masalah kita. Tuhan pasti tolong kita, tetapi kita harus melakukan bagian kita, tanggung jawab kita. Amin. Tuhan memberkati.